4. Akan mempresentasikan saya sendiri, Indah Juwita Rahab, dan rekan saya, Siti Maulidia. The Rule of Culture. Next. Kelihatan nggak? Kelihatan Lydia. Jangan lupa di record ya. Iya. Lead. Yang pertama itu ada karakteristik kebudayaan. Bisnis seperti aktivitas manusia pada umumnya yang dilakukan dalam masyarakat ada unsur budaya dengan berbagai kumpulan nilai, kepercayaan, perilaku, dan sikap yang membedakan masyarakat satu dengan yang lainnya. Next. Terus ada beberapa karakteristik budaya yang perlu diperhatikan karena relevansinya dengan bisnis internasional. Yang pertama itu mencerminkan perilaku yang dipelajari dari satu masyarakat ke yang lain, yaitu beberapa elemen budaya ditularkan secara lintas generasi, seperti ketika orang tua mengajari anak-anak mereka tata krama. Yang kedua, unsur budaya saling terkait, misalnya masyarakat hierarki Jepang yang berorientasi pada kelompok menekankan keharmonisan dan kesetiaan yang secara historis diterjemahkan ke dalam pekerjaan seumur hidup dan peralihan pekerjaan yang minimal. Yang ketiga, ada budaya adalah perilaku yang dipelajari adaptif. Artinya, budaya berubah sebagai respon terhadap kekuatan eksternal yang mempengaruhi masyarakat. Misalnya setelah Perang Dunia II, Jerman dibagi menjadi Jerman Barat yang berorientasi pasar bebas dan Jerman Timur yang dikuasai komunis. Yang terakhir ada menentukan keanggotaan dalam masyarakat. Budaya dibagi oleh anggota masyarakat dan memang menentukan keanggotaan dalam masyarakat. Individu yang berbagai budaya adalah anggota masyarakat, mereka yang tidak berada di luar batas masyarakat. Selanjutnya, Belum muncul. belum. Kok bisa ya? Nge-lag. Ya. Selanjutnya ada elements of culture. Budaya masyarakat menentukan bagaimana anggotanya berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Elemen dasar budaya adalah struktur sosial, bahasa, komunikasi, agama, serta nilai dan sikap. Interaksi elemen-elemen ini mempengaruhi lingkungan lokal di mana bisnis internasional beroperasi. Elemen itu ada kultur, bahasa, komunikasi, agama, nilai dan sikap, sama struktur sosial. Selanjutnya ada elemen of culture. Tatanan sosial, dasar bagi setiap masyarakat adalah struktur sosialnya, kerangka keseluruhan yang menentukan peran individu dalam masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu dalam masyarakat. Sikap sosial yang berbeda ini tercermin dalam pentingnya keluarga terhadap bisnis. Contohnya itu di Amerika Serikat, perusahaan melarang nepotisme dan kompetensi pria yang menikahi putri bos secara rutin dipertanyakan oleh rekan kerja. Namun di perusahaan-perusahaan yang berhutang Arab, ikatan keluarga sangat penting dan mempekerjakan kerabat adalah praktik yang umum dan diterima. Demikian pula di perusahaan milik Cina, anggota keluarga mengisi
posisi manajemen kritis dan menyediakan modal dari tabungan pribadi untuk memastikan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, dia Macet lagi ya? Macet. Selanjutnya, masyarakat stratifikasi sosial berbeda dalam tingkat stratifikasi sosial mereka. Semua masyarakat mengkategorikan orang sampai batas tertentu berdasarkan kelahiran, pekerjaan, prestasi pendidikan, atau atribut lainnya. Namun pentingnya kategori ini dalam menentukan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain di dalam dan di antara kelompok ini berbeda-beda menurut masyarakat. Contohnya itu struktur kelas Inggris dan sistem kasta India memberikan contoh yang lebih baru dari fenomena yang sama, di mana posisi sosial seseorang dapat mempengaruhi banyak aspek dari hubungan seseorang dengan orang lain. Selanjutnya, bahasa. Bahasa adalah gambaran utama kelompok budaya karena bahasa adalah alat penting yang digunakan oleh anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahasa mengatur cara anggota masyarakat berpikir tentang dunia, menyaring pengamatan dan persepsi, dan dengan demikian mempengaruhi tak terduga pesan yang dikirim ketika dua individu mencoba untuk berkomunikasi. Bahasa memberikan petunjuk yang penting tentang nilai-nilai budaya masyarakat dan membantu akulturasi. Keberadaan bahasa ini untuk menyediakan sebuah petunjuk kuat bahwa seseorang harus berhati-hati dalam mempertahankan tingkat formalitas yang sesuai ketika berurusan dengan para pembisnis dari negara-negara di mana bahasa tersebut mendominasi. Kehadiran lebih dari satu kelompok bahasa adalah impor sinyal tentang keberagaman penduduk suatu negara dan menunjukkan bahwa ada juga yang mungkin perbedaan pendapatan, budaya, nilai-nilai, dan prestasi pendidikan. Selanjutnya, itu ada komunikasi. Berkomunikasi melintasi batas budaya, baik secara verbal maupun non-verbal, adalah keterampilan yang sangat penting bagi manajer internasional. Meskipun komunikasi seringkali dapat berjalan di antara orang-orang yang berbagai budaya, kemungkinan kesalahan komunikasi meningkat secara substansial ketika orang-orang tersebut berasal dari budaya-budaya yang berbeda. Contohnya itu di sini di Amerika Serikat misalnya pembisnis sering menyapa rekan kerja, pelanggan, atau pemasok dengan jabat tangan. Di Brazil, pelukan, penjepit punggung, dan ciuman pipi, serta jabat tangan akan diharapkan tergantung pada jenis kelamin, lama hubungan, dan tingkat kepercayaan antara kedua individu. Terus komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal, anggota masyarakat bekerja sama dengan masing-masing lain menggunakan lebih dari kata-kata. Komunikasi nonverbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, dan postur tubuh. Selanjutnya, itu ada agama. Selanjutnya, agama. Agama merupakan aspek penting dari kebanyakan masyarakat. Ini mempengaruhi cara anggota masyarakat berhubungan satu sama lain dan dengan orang luar agama, membentuk sikap penganutnya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab individu, dan perencanaan masa depan. Contohnya itu, perusahaan yang ingin berbisnis dengan pelanggan muslim harus sering menyesuaikan kebijakan dan prosedur mereka bawa di negara non-muslim, seperti yang
ditunjukkan oleh membawa dunia ke dalam fokus. Agama mempengaruhi lingkungan bisnis dengan cara-cara penting lainnya. Seringkali agama membatasi peran individu dalam masyarakat. Misalnya sistem kasta agama Hindu secara tradisional telah membatasi pekerjaan yang dapat dilakukan individu. Pemberontakan mempengaruhi pasar tenaga kerja dan menyita peluang bisnis. Selanjutnya, Oke, yang berikutnya ini ada House Low Contact and High Contact Approach, di mana ini merupakan salah satu cara untuk membedakan budaya dalam pendekatan konteks high-low context, pendekatan House Low High-Low Context ini, di mana dalam low context ini, dalam budaya konteks rendah, kata-kata yang digunakan oleh pembicara secara eksplisit menyampaikan pesan kepada pembicara, pesan dari pembicara ke pendengar. Dan pada budaya konteks rendah ini lebih mementingkan istilah spesifik pada suatu transaksi. Yang kedua ada high context, di mana dalam budaya ini terjadi percakapan yang terjadi sama pentingnya dengan kata-kata yang diucapkan, dan petunjuk budaya tersebut penting dalam memahami apa yang dikomunikasikan. Selain itu, budaya konteks tinggi menempatkan nilai yang lebih tinggi pada hubungan interpersonal dan memutuskan apakah akan mengadakan kolaborasi bisnis atau tidak. Contoh untuk house low context and high context ini, contohnya ada pada pembawaan pengacara. Negara-negara seperti Kanada, Inggris, dan Amerika Serikat sering menggunakan pengacara dalam negosiasi dengan tujuan untuk melindungi klien mereka. Tapi pada negara-negara yang seperti Arab, Jepang dan Mesir yang high context, mereka berpendapat bahwa kehadiran seorang pengacara khususnya pada pertemuan awal dipandang sebagai tanda ketidakpercayaan kepada mereka. Yang berikutnya ada pendekatan klaster budaya. Pendekatan klaster budaya ini teknik lain untuk mengklasifikasikan dan memahami budaya nasional. Maka ada kesamaan di antara banyak budaya sehingga mengurangi beberapa kebutuhan untuk menyesuaikan praktik bisnis untuk memenuhi tuntutan lokal. Dengan demikian, kedekatan budaya dapat mempengaruhi bentuk strategi yang digunakan perusahaan untuk memasuki pasar luar negeri. Ada salah satu klaster berdasarkan budaya, yakni pada bahasa. Ada beberapa negara yang berhasil menerapkan klaster berdasarkan bahasa. Yang pertama, ada negara Amerika Serikat yang berhasil menguasai pangsa pasar Kanada karena mereka berupaya ekspor pertama perusahaan seringkali berfokus pada Kanada dan Inggris Raya. Yang kedua ada perusahaan Hong Kong dan Taiwan yang telah berhasil mengeksploitasi pasar Cina. Dan ada perusahaan Spanyol yang telah memilih untuk memfokuskan upaya ekspansi internasional mereka pada wilayah yang berbahasa Spanyol di Amerika. Yang berikutnya ada Hofstede 5 Dimension of National Culture. Ada 5 dimensi ya. Yang pertama yaitu social orientasi, power orientasi, uncertainty orientation, goal orientation, dan time orientation. Akan dijelaskan pada slide berikut ini. Yang pertama ada orientasi sosial, terdapat 2 yaitu individualis dan kolektivis. Di mana pada negara-negara individualis ini nilai-nilai kunci dari individu-individu yang individualis mencakup harga diri dan kemandirian yang tinggi. Maka orang-orang ini seringkali mengutamakan kepentingan karir mereka sendiri dibanding dengan organisasi mereka sendiri. Dan mereka cenderung menilai keputusan dalam kaitannya dengan bagaimana keputusan tersebut mempengaruhi mereka secara individu. Yang kedua ada kolektivisme, di mana masyarakat cenderung kolektivis dan biasa dicirikan oleh jaringan sosial yang terdefinisi dengan baik, termasuk keluarga besar, suku, maupun rekan-rekan kerja mereka sendiri. Orang yang diharapkan mendahulukan kebaikan kelompok di atas kesejahteraan, kepentingan, atau kesuksesan pribadi mereka sendiri.
Yang kedua ada orientasi kekuasaan terbagi atas dua, yaitu rasa hormat terhadap kekuasaan dan toleransi kepada kekuasaan. Rasa hormat terhadap kekuasaan ini dicirikan dengan orang dalam suatu budaya cenderung menerima kekuasaan dan otoritas atasannya hanya berdasarkan posisi atasan dalam hierarki. Maka orang-orang yang sama ini juga cenderung menghormati hak atasan atas kekuasaan itu. Dan orang-orang di semua tingkatan dalam suatu perusahaan menerima keputusan dan mandat dari mereka yang berada di atas karena keyakinan implisit bahwa posisi tingkat yang lebih tinggi membawa hak untuk membuat keputusan dan mengeluarkan mandat. Yang kedua, toleransi kekuasaan. Toleransi kekuasaan ini orang-orang lebih bersedia untuk mempertanyakan keputusan atau mandat dari seseorang di tingkat yang lebih tinggi atau bahkan mungkin mereka menolak atau menerimanya. Yang kedua, mereka bersedia untuk mengikuti seorang pemimpin ketika pemimpin itu dianggap benar atau ketika tampaknya untuk kepentingan pribadi mereka sendiri untuk melakukannya. Tetapi bukan karena hak pemimpin yang tidak berwujud untuk mengeluarkan perintah. Berikutnya ada orientasi kepastian. Orientasi kepastian ini terbagi dua. Yang pertama ada penghindaran dan penerimaan. Yang penghindaran kepastian ini dicirikan dalam budaya penghindaran ketidakpastian, tidak menyukai hal-hal yang ambigu dan akan menghindari jika memungkinkan adanya ketidakpastian. Ambiguitas dan perubahan dianggap tidak diinginkan karena orang-orang ini lebih cenderung menyukai cara yang terstruktur, rutin, dan bahkan birokratis dalam melakukan sesuatu. Yang kedua ada negara yang menerima ketidakpastian, di mana orang-orang dalam budaya ini dirangsang oleh perubahan dan perkembangan pada peluang baru. Dan dalam budaya ini kepastian disertai dengan rasa monoton, rutinitas, dan struktur yang tidak birokratis. Terus ada orientasi tujuan. Ada perilaku tujuan pasif dan agresif, di mana pada tujuan pasif ini pria dan wanita dalam budaya perilaku tujuan pasif lebih cenderung mengejar karir yang beragam dan terwakili dengan baik dalam pekerjaan apapun. Yang kedua, perilaku tujuan agresif, di mana dalam hal ini cenderung mendefinisikan peran berbasis gender dan agak kaku, di mana pria diharapkan untuk bekerja dan memfokuskan karir mereka pada pekerjaan yang berat, sedangkan wanita pada umumnya diharapkan untuk tidak bekerja di luar rumah mereka dan dituntut untuk fokus pada keluarga mereka saja. Terus ada orientasi waktu. Terbagi dua, ada orientasi pada jangka panjang dan jangka pendek. Pada jangka panjang ini memiliki orientasi masa depan jangka panjang yang menghargai dedikasi, kerja keras, ketekunan, dan penghematan. Contohnya ada negara Jepang, Hong Kong, Taiwan, dan Korea Selatan. Berikutnya ada pandangan jangka pendek, di mana cenderung berfokus pada masa lalu dan masa kini, menekankan penghormatan terhadap tradisi pemenuhan kewajiban sosial. Contohnya ada negara Pakistan, Nigeria, dan Filipina. Terus bagaimana cara untuk manajemen internasional dan perbedaan budaya? Ini dilakukan dengan literasi lintas budaya, di mana langkah pertama dalam akulturasi, proses di mana orang tidak hanya memahami budaya asing, tetapi juga memodifikasi dan menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan budaya itu. Maka dalam hal ini akulturasi sangat penting bagi manajer negara asal yang sering berinteraksi dengan warga negara tuan rumah. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Mau nanya. Siapa? Dewi dong. Dewi. Alisa mau nanya. Dewi mau nanya. Alisa. Dewi. Mau nanya. Siapa dulu? Dari kelompok berapa?
D. Kelompok 16. 16? Dewi, Iya, 16. kelompok 16 jauh amat. Kenapa? Emang ada 16? Iya, terakhir. Oh, Terakhir aku. Oh iya, semangat. silakan Bunda Dewi. Dewi, silakan pertanyaannya. Oh iya, lupa. Nih. Kan dalam bisnis internasional itu kan kita berhubungan nih dengan lebih dari satu negara kan. Nah, salah satunya tuh hubungannya itu kan adanya komunikasi. Nah, menurut kalian komunikasi seperti apa sih yang bagus dalam menjalani bisnis internasional? Terus, nah bagaimana sih kaitannya komunikasi dengan penggunaan bahasa? Dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberhasilan dalam bisnis? Kecepatan nggak? Dan Lydia. ya, komunikasi seperti apa yang bagus dalam bisnis internasional? Terus Ya, terus apa sih bagaimana kaitannya komunikasi dengan penggunaan bahasa? Udah lihat? udah. Terus dan seberapa besar pengaruhnya terhadap keberhasilan bisnis internasional? Dalam berbisnis. Silakan Alisa. Ya mau nanya, Alisa dari kelompok 1 ya? Nanya, kan kita tahu nih negara kayak Amerika Serikat, terus UK, terus Eropa Latin gitu, dia kan budaya individualisme kuat gitu kan. Tapi di negara kayak Yunani, Pakistan, Hong Kong gitu kan cenderung dia kolektivisme. Nah, kira-kira budaya kolektivisme sama individualisme itu ngaruh nggak sih ke bisnis internasional? Ngaruh nggak sih ke investor-investor gitu buat investasi di negara itu? Terus kalau ngaruh ke aspek apa gitu ngaruhnya? Gimana? Ya. Cepetan nggak? Ada lagi nggak yang mau nanya? Mau nanya dong, Lydia. Silakan Surya. Ya, saya Surya dari kelompok 5. Ingin bertanya, kan pada era saat ini orang-orang udah mulai nggak peduli sama budaya kan ya. Tadi kan udah dijelasin tuh hubungan budaya dengan relevansi bisnis internasional. Menurut kelompok kalian masih diperhatikan nggak sih unsur budaya itu? Thank you Lydia sama Indah. Ada lagi? Saya Jamal ingin bertanya. Silakan Jamal. Jamal dari kelompok 2.
dalam orientasi waktu, menurut kalian Indonesia itu berpandangannya jangka pendek atau panjang? Oke, Aman? Amin. Thank you. ya sama-sama. Apakah ada lagi? Oke, karena belum ada yang nanya lagi, jadi kita butuh waktu ya buat diskusiin dulu. Mohon ditunggu teman-teman. Lydia mau nanya dong. Aku udah dipindahin ya gitu. Apa enggak? Yang mana ya? Enggak ya? Dari kapur. Oh, yang kabut-kabutan belum kan? Pindah. Yang itu. Iya kan? Lydia Oh iya. mau nanya. Silakan. Dari kelompok 15, menurut pendapat kalian, pendekatan kluster budaya itu penting tidak untuk bisnis internasional? Dan kalau penting, jelaskan kenapa bisa penting. Udah belum, Lydia?
Wan. Saya mau menjawab pertanyaan dari Dewi. Dewi, Iya, hadir. bentar. Komunikasi seperti apa yang bagus dalam bisnis internasional? Bagaimana kaitan komunikasi dan bahasa dan seberapa besar pengaruhnya ke bisnis ya? Jadi tuh Iya. itu kan bahasa itu kan adalah cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan secara penting yang dipakai anggota masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu bahasa menata anggota-anggota masyarakat berpikir tentang dunia. Terus para pelaku bisnis yang cerdas menjalankan usahanya dalam masyarakat yang heterogen, menyesuaikan praktik-praktik bisnis dan pemasaran sesuai dengan jenis bahasa, guna memperhitungkan perbedaan-perbedaan budaya di antara calon-calon konsumennya. Terus bahasa juga sebagai ikatan senjata asing merupakan ikatan-ikatan bahasa sering menciptakan keunggulan bersaing yang penting karena kemampuan berkomunikasi sangat berperan penting dalam menjalankan transaksi bisnis. Terus komunikasi juga kan di luar batas budaya itu dapat digolongkan. Jadi komunikasi itu ada dua, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal itu komunikasi umum yang menggunakan kata-kata dengan bahasa yang sama ataupun dengan bahasa yang berbeda. Sedangkan komunikasi non-verbal itu yang diartikan sebagai anggota-anggota masyarakat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan lebih dari sekedar kata-kata, misalnya kayak tadi tuh jabat tangan gitu. Terus komunikasi nonverbal juga itu berbeda di setiap negara sehingga dalam penerapannya sering terjadi kesalahpahaman. Untuk itu, para pembisnis harus mengetahui komunikasi nonverbal yang ada di negara tempat pembisnisan tersebut dijadikan usahanya. Ngerti gak, Dew? Jadi, Dewi. Iya. Jadi itu digunakan buat perantara menjalankan bisnis dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain untuk berkomunikasi gitu. Oh, jadi intinya tuh kalau komunikasi yang bagus gitu buat bisnis internasional tuh agar pengaruhnya besar tuh kita harus harus menguasai komunikasi nonverbal ya. Iya. Dua-duanya sih harus. Iya, harus memahami bahasa juga kan. Bahasanya juga menguasai gitu. Oke, makasih Indah. Sama-sama.
Tes. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa. Alisa. Iya. Alisa tadi nanya bagaimana pengaruh kolektivisme atau individualisme ke bisnis internasional. Ngaruhnya tuh ke aspek apa gitu ya? Iya betul. Kolektivisme dan individualisme ini berpengaruh secara internal dan eksternal sih. Orientasi sosial ya. Kolektivisme dan individualisme itu berpengaruh pada keberlangsungan bisnis internasional. Secara internalnya tuh jika kita menempatkan bisnis pada negara yang individualis, maka berpengaruh pada pengukuran kinerja SDM, di mana kinerja SDM yang diukur berdasar kinerja SDM pada negara individualis tuh diukur berdasarkan pencapaian masing-masing pekerja. Maka dalam hal ini dibutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk mengukur penilaian kerja masing-masing dari pekerja perusahaan kita tuh kalau ingin melakukan bisnis ke negara lain. Terus yang sedangkan pada negara kolektivis kinerja MSDM-nya itu diukur berdasarkan pencapaian kelompok, bukan pencapaian pribadi. Yang kedua tuh secara internal berpengaruh pada integritas perusahaan. Khususnya pada praktik nepotisme. Ini jawaban ini berdasarkan buku yang telah kita pelajari sih. Nyebutnya berpengaruh pada nepotisme. Biasanya pada negara individualis itu tidak menyukai praktik nepotisme dalam bisnis, sedangkan pada negara-negara yang kolektif itu merupakan hal-hal yang normal dalam perekrutan. Terus yang secara eksternal tuh pengaruhnya terhadap campur tangan pemerintah sih. Di negara kolektivis tuh selalu jika ada bisnis asing yang ingin masuk ke negaranya, maka ada tuh campur tangan pemerintah di mana bisnis tersebut harus diuji atau dievaluasi dulu. Apakah meningkatkan kemakmuran masyarakat atau tidak. Dan maka dengan demikian pebisnis internasional harus memperhatikan apakah kepemilikan aset mereka, struktur industri, atau perilaku perusahaan mereka meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau tidak. Nah, sedangkan pada negara individualis sebaliknya. Di sini masyarakat bebas membuat keputusan ekonomi yang sebagian besar tuh bebas dari peraturan sehingga mereka membentuk pasar mereka sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Bagaimana Lisa? Oke, makasih ya dia jawabannya. Iya, sama-sama Lisa. Misi mau jawab pertanyaan Surya. Surya. Iya, Indah. Pada saat ini apakah masih diperhatikan unsur kebudayaan ya?
Betul, Indah. Jadi itu kan budaya itu mencerminkan perilaku yang dipelajari yang disebarkan dari satu anggota masyarakat kepada anggota masyarakat lainnya. Terus bisnis seperti halnya aktivitas manusia lainnya dilakukan dalam konteks masyarakat. Budaya atau kultur itu kan adalah kumpulan nilai, keyakinan, perilaku, adat, kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Terus unsur-unsur budaya itu saling berkaitan. Contohnya itu masyarakat Jepang berorientasi pada kelompok, menekan keselarasan dan kesetiaan. Oleh karena itu, budaya merupakan perilaku yang dipelajari, maka budaya merupakan suatu yang bersifat adaptif. Budaya adalah sesuatu yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat dan mendefinisikan keanggotaan dalam masyarakat. Individu yang mempunyai budaya yang sama merupakan anggota sebuah masyarakat. Mereka yang tidak berada di luar perbatasan masyarakat tersebut. Jadi di sini tuh karakteristik itu masih diperhatikan karena budaya itu masih memerlukan gitu karakter yang kayak gimana yang perlu diperhatiin gitu. Yang bersifat Berarti masih diperhatikan karena masing-masing masyarakatnya juga memegang kebudayaannya sendiri gitu ya, Indah? Iya, masing-masing. Karena kan beda-beda gitu setiap budaya gitu. Ya. Negara. Oke, Indah. Makasih Iya. ya, Indah sama ya. Ya.
Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Dinda, Ya, tadi Dinda nanya apakah klaster budaya itu penting? Kalau penting, apa pentingnya klaster budaya dalam bisnis internasional? Kan? Klaster budaya dalam bisnis internasional tuh sangat penting, Dinda. Karena dalam klaster budaya tuh perusahaan dapat mengklasifikasikan beberapa negara yang memiliki persamaan dalam hal budaya maupun bahasa gitu. Jadi dalam hal ini dapat mengurangi beberapa kebutuhan untuk menyesuaikan praktik bisnis untuk memenuhi tuntunan-tuntunan budaya lokal sesuai negara yang mereka tuju. Dengan demikian ini berpengaruh pada strategi perusahaan dalam memasarkan barang mereka ke negara-negara lain. Dengan adanya klaster budaya, misalnya dalam bahasa, maka perusahaan dapat menguasai beberapa pangsa pasar karena tidak perlu menguasai bahasa-bahasa lain, cukup mereka memahami beberapa bahasa yang serumpun dengan negara mereka. Contohnya seperti yang ada pada slide tadi, beberapa perusahaan seperti Hong Kong dan Taiwan itu telah berhasil mengeksploitasi pasar Cina, karena Hong Kong, Taiwan, dan Cina ini seperti kita ketahui mereka adalah satu rumpun dalam segi bahasa maupun budaya. Mungkin itu saja, Dinda, apa bisa dipahami? oke, makasih Lydia. Oke, Dinda. Misi mau jawab pertanyaan Jamal. Jamal. Siap. Aman. Kenapa gimana? Perlu. Kan dalam orientasi waktu Indonesia termasuk jangka panjang apa pendek? Indonesia itu termasuk jangka pendek. Karena budaya orientasi jangka panjang itu dapat dilihat dari individunya yang lebih melihat ke masa depan, nilai pengamatan dan ketekunan. Sedangkan jangka pendek itu individunya lebih mengutamakan rasa hormat kepada nilai tradisi dan memenuhi peraturan sosial. Contohnya itu negara kita pada saat ini masih termasuk dalam orientasi jangka pendek kan, karena mereka masih bertindak atau mengambil keputusan itu dengan melihat situasi saat ini.
Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perlahan negara kita itu bisa menapaki ke orientasi yang jangka panjang. Tapi untuk saat ini orientasinya itu jangka pendek. Dah, ngerti nggak? Oke, jadi masih jangka pendek tapi masih bisa ya. Suatu saat mungkin bisa Ya, jangka panjang ke jangka panjang. Oke, Iya. panjang umur hal-hal baik lah pokoknya. Makasih Jamal. Siap, sama-sama udah ngejawab, Indah. Ini berarti udah kejawab semua ya? Ada lagi nggak yang mau nanya? 5 kelompok sudah terjawab ya pertanyaannya. Apakah ada lagi? Indah. Apa mau nanya? Mau nanyain udah. Apa Indah? Iya. Ya, Lydia. Dari kelompoknya. Kelompok 15. Nih, saya mau nanya, menurut dari tadi yang kalian jelasin, menurut kalian apa sih intinya yang kalian ketahui tentang cultural risks itu apa? Apa cultural? Cultural risks. Ini loh apa? Cultural risk. Budaya risiko. Oh. Cultural risk. Oke.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Oci. Oci, Yosi. Iya. Apa yang kita ketahui tentang cultural risk? Cultural risk, budaya risiko. Budaya risiko itu sebuah praktik organisasi di mana risiko dibahas dan dipertimbangkan sebagai bagian dari pengambilan keputusan rutin. Maka dalam hal ini istilah budaya risiko itu tidak terlalu berarti memiliki toleransi risiko tinggi atau rendah, tetapi menunjukkan bahwa risiko itu ditimbang dalam bingkai parameter toleransi risiko yang diterima perusahaan. Terus budaya risiko ini menjadi semakin nyata pentingnya karena implementasi suatu sistem manajemen risiko itu meliputi tugas dalam operasional sehari-hari. Maka dalam keseharian tersebut, faktor budaya kerja berkaitan dengan risiko itulah yang lebih menonjol dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu sistem ketimbang dari sistem tanpa budaya risiko ini sendiri. Maka proses yang berkaitan dengan budaya risiko ini biasanya dimotori oleh motivasi dari pimpinan puncak dan komitmen untuk melaksanakan manajemen secara konsekuen. Maka pimpinan puncak yang harus memberi contoh pelaksanaan budaya risiko, baru bawahannya akan mengikuti. Jadi manajemen risiko, budaya risiko itu penting, Oci. Ya, Lid, Bagaimana, Oci? Ya, udah. Oke. Enam pertanyaan sudah terjawab. Apakah ada lagi? Jadi sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.